Teman-teman, apa kabar? Selamat pagi semuanya dari Sabang sampai Merauke. Kita akan menuju penangkaran penyu. Inilah rombongan kita yang sangat luar biasa dan antusias sekali. Ya, luar biasa. Oke, kita akan menuju destinasi penangkaran penyu. Oke, teman-teman. Pusat sains penyu. Oke. Ini apa ini? Karcis nih, Pak? Ya. Oh, karcis. Langsung bayar apa? Langsung bayar. Oh, transfer. Nah. Oh, ya. Ada kiris tas. Oh, di kolektif atau gimana? Kolektif atau gimana? Ada dong. Oh, gitu. Oh, mengenal penyu. Penyu nih. Ini. Oke, sebelah sini dulu sebelum kita masuk ke ruangan ke penyu. Karena masih rame ya. Oh, gitu ya. Oh, gitu. Masuk sini, Ibu. Sini dulu. Kita ada ilmu sedikit. Ya. Ya, ntar Pak. Nah. Nah, ini Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Oke, kita menunggu teman yang lainnya. Silakan untuk yang tiketnya berapa orang saja untuk saya. Ayo masuk dulu. Ayo ke sini. Kita akan mengadakan briefing sebelum masuk ke penangkaran penyu. Inilah macam-macam penyu. Ayo, Ya. Masih ada ini penyu pipih. Iya. Ini penyu belimbing. Belimbing. Ini yang agak langka ya. Oh, Jarang terlihat. Oh, ke laut. Kalau ini sering nih penyu tampaya kita sering banget. Oke, Karena ini sangat kuat ya karapasnya. Jadi ini yang sering kita lihat. luar biasa. Ini penyu camping. Nah, ini agak susah ya ngebedainnya ya. Rupanya nama Iya, betul. Gitu laporannya. Oke, terima kasih Bu, Ibu Desi, terima kasih. Ayo masuk. Ayo Ada masuk. penjelasan. Ya. Pak Jahit. Masuk dulu nanti tiketnya. Masuk dulu. Nah, ini aja ada penyu hijau. Nah, di sini ada penyu sisik. Oke, siap. Nah, ini keren nih, penyu hijau. Oke, siap aja. Sudah semua, Pak? Ya. Oke. Semuanya selamat pagi. Pagi, Dan, Pak. saya ucapkan selamat datang di Santuari Penyu Kepulauan Seribu, Bapak Ibu sekalian, dan saya berterima kasih mewakili Taman Nasional yang sudah berkunjung. Dan di sini bertemu dengan saya, Nam Sarzila Basri, salah satu masyarakat yang dipercayai untuk pengurusan satwa penyu ataupun liar yang sudah tergolong hewan yang hampir punah ya, Bapak ya. Dan di sini ruangan informasi namanya, bisa ada ruangan untuk penetasan dan ketiga ruangan untuk pembesaran. Jadi di sini di sebelah kiri ataupun kanan ibu bapak ini sudah melihat beberapa gambar yang dimana penyu itu nggak cuma satu atau dua spesies saja. Ada sekitar 7 spesies penyu di dunia ini, dan yang tidak ada di Indonesia adalah penyu kempi. Penyu kempi itu hanya ditemukan di Atlantik sama Teluk Meksiko saja. Sisanya, tempayan, belimbing, kipi, lekang, sisi sama hijau, dia ada di Indonesia dan diceritakan penyu miliknya Indonesia. Miliknya kita sebagai warga Indonesia, karena di negara lain tidak ada. Hanya di Indonesia yang ada. Tapi yang diskannya itu adalah
hampir 6 spesies penyu yang ada di Indonesia ini tergolong hewan yang sudah hampir punah. Kepunahannya dia dari faktor alam. Terkadang kita sebagai manusianya itu sering mengkonsumsi ataupun untuk memperjualbelikan si penyu. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, pertanyaannya kenapa si penyu ini tergolong yang hewan yang hampir punah? Padahal si penyu ini bisa menghasilkan telur itu dari 100 hingga 200 butir telur setelah dia reproduksi satu indukan. Banyak ke telurnya. Kenapa dia punah? Pertama itu adalah si penyu ini untuk usia reproduksinya dia ada usia minimal. Jadi sama hewan yang lain. Usia dia bisa reproduksi di usia umur 20 tahun. Ini sudah diteliti oleh penelitian dan berhenti di usia umur 50 tahun saja. Dan usia dia bisa mencapai 100 tahun, bisa lebih dari itu. Bisa dikatakan si penyu sama si kura-kura inilah hewan purba. Kita mengingat dari usia dia sangat lama. Nah, terus yang keduanya, si penyu ini salah satu hewan yang sampai sekarang dari seluruh dunia ini belum bisa dibudidayakan. Tempat kami ini sebenarnya bukanlah sebuah penangkaran, tapi lebih ke pelestarian atau penyelamatan. Kenapa? Karena dasarnya si penyu ini belum bisa dibudidaya. Artinya si penyu ini belum bisa diperbanyak secara sengaja satu wadah, satu kolam. Si penyu ini masih memiliki sifat alami. Dia maunya tuh reproduksi itu di alam, maunya. Dia nggak mau dijodohin, nggak mau dipaksa, dia nggak mau ya. Sama kayak manusia nggak mau dipaksa. Sekarang kebanyakan di Surabaya jadi. Iya, jadi jodohin Pak ya. Iya. Nah, yang selanjutnya adalah pada saat si penyu ini sudah musim bertelur, jadi musim-musim si penyu ini untuk di daerah lain itu tidak berpengaruh. Ya, setiap bulannya si penyu ini pasti ada aktivitas bertelur. Kalau di Kepulauan Seribu ini, kenapa dia ada musim bertelurnya? Karena mengingat dari pasang surut ya sebuah air laut itu yang mempengaruhi. Karena di Pulau Seribu ini kalau ada surut, arah pak surutnya harus kata kaki. Sehingga si penyu ini untuk proses menuju ke pantai sangat jauh. Nah, kalau di daerah lain surutnya ya masih dibilang pasang. Walaupun dibilang surut masih tinggi pak surutnya. Kalau di daerah lain, contoh kayak daerah Sukabumi, Ujung Tank yang sehingga hampir setiap minggunya, setiap harinya si penyu itu ada untuk bertelur. Masih alami lah di sana. Kalau di Pulau Seribu ini sudah menjadi destinasi wisata yang sudah ramai. Yang keduanya banyak pulau-pulau yang di Pulau Seribu sudah dibeli sama pribadi, sehingga pantainya itu sudah dibendung dengan batuan yang besar, sehingga si penyu itu tidak bisa lagi untuk bertelur. Karena si penyu ini bukannya kura-kura ninja yang bisa lompat terus bertelur di pasir ya. Itu membutuhkan pasir yang landai. Oke? Oke. Clear? Oke. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Cukup? Kita lanjut ke lokasi berikutnya? Oke, siap. Oke. Siap. Kita masuk dulu. Mungkin kalau di lagu sama guru itu bisa di pura-pura ninja. Ah, iya. Ada biasa nanti kalau kuliah. Iya. Ada Seribu. Kita akan memasuki ruangan. 30 menit jawabnya 5. Ruangan. Kalau ada nilainya dia bertanya dia. Nah, ini. Nah, ada pertanyaan yang paling bagus. Nah, ya kan? Ada yang Pertanyaannya Pak Edi kan? itu dijawabnya di tangan ya. Perbedaan penyu dengan kura-kura, siapa bisa jawab? Perbedaan penyu dengan kura-kura. Enggak termasuk yang lain? Penyu mah hidup di laut. Kalau kura-kura mah Dua alam. Betul sekali. Nanti saya kasih takluk ya satu ya. Nomor 1, nomor 1. Yang nanya juga dong, yang nanya. Jawab, yang nanya juga. Terus yang keduanya? hadiahnya dari yang lain. Oh siap. Yang keduanya, kalau penyu tidak bisa jadi kura-kura ninja, kalau kura-kura bisa jadi ninja, Pak. Kira-kira betul nggak, Pak? Iya. Ya, betul tadi kurang Oh, kurang tepat. Oke, siap, Pak. Yang lain yang tepatnya. Ada yang lain. Kalau kan tempatnya kalau kura-kura tawar. Betul sekali. Aduh. Iya. Makan buat berenang begitu. Iya. Jadi yang nanya Edi, Pak Edi yang jawab Bu Desi. Hadiahnya dari Edi. Terus satu lagi. Satu lagi. Bedanya penyu sama kura-kura. Cangkangnya kenapa? Kudis, anti kudis. Untuk keras.
Nah, betul nih. Kaset pisan ya. Kaset pisan. Oke, secara Kalau yang penyu rata atau flat. Oh gitu. Kasih hubung lagi. Iya. Ya, dapat hadiah. Oke, kesimpulannya adalah bapak ibu berapa sudah mengetahuinya lah perbedaan antara si penyu sama si kura-kura ini. Jadi yang pertama itu adalah kalau si penyu itu hidupnya di air asin. Ya, kalau si kura-kura di air tawar dan dia bisa hidup di darat. Kenapa? Karena si kura-kura itu didukung dari bentuk tangannya ataupun kakinya itu berjari sehingga dia bisa berjalan di darat secara bebas karena si kura-kura itu nyari makanan di darat. Nah, kalau untuk si ibu ini si Bu Desi. Kura-kura tidak tahu. Jadi menurut Ibu Desi ini perbedaan kalau si kura-kura sama si itu bukan karapasnya, karena si karapasnya ataupun cangkang si kura-kura lebih keras memang karena pertumbuhannya si kura-kura itu dengan menggunakan cahaya matahari. Kalau si penyu ya air. Jadi agak lebih lembek dibanding kura-kura. Terus yang keduanya perbedaannya, kenapa sih kura-kura itu masih bisa kita beli secara bebas, masih banyak orang yang jual dan kita bisa pelihara di akuarium. Si penyu tidak bisa, ada undang-undangnya. Karena kita mengingat kalau si kura-kura itu habitatnya dia masih banyak di alam. Pertama. Terus yang keduanya, sifatnya si kura-kura itu masih bisa Kembang biakan. Tes 100. Dapat jilbab. Dapat jilbab lagi. Terus yang selanjutnya adalah Yang punya pulau mah kan. ada yang tahu telur penyu? Pernah lihatnya telur penyu? Di TV. Pernah makannya? Belum. Saya pernah. Kencing doang sebenarnya. Dilarang kalau tidak pernah bayar. Penyek doang. Jadi telur penyunya tuh mirip kayak bola pingpong. Ya, ukurannya bola pingpong. Dan keunikannya si telur penyunya ini adalah di bagian karapas si telurnya dia ini dia berbeda dengan telur yang lain. Kalau telur yang lain kayak penyu kayak ayam segala macam dia kan keras tuh. Ada cangkang. Keras cangkangnya, tangan telurnya. Nah, si penyu itu lebih lembek, lebih lentur, lebih elastis, tapi dia tidak mudah pecah walaupun terjatuh. Dan walaupun kalian pernah ngerebus nasi penyu untuk dikonsumsi, di bagian warna putihnya itu dia tidak akan mengeras, tetap berlendir. Jadi mengkonsumsinya itu kalau dia merasa enak, dia akan mencarinya lagi untuk dikonsumsi. Tetapi pertanyaannya, ada berapa orang yang memakan penyunya ini dengan kondisi yang kayak zili gitu, kayak ilus gitu putihnya yang akan bikin gurih gitu loh. Dan si telur penyunya ini sudah diteliti oleh penelitian di laboratorium bahwasannya untuk tingkat dari kolesterolnya sangat tinggi, Bu. Kolesterolnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh khasiatnya bagus tuh untuk tubuh manusia tuh, itu mitos. Itu mitos saja. Ternyata, Saya sudah pernah membacanya artikel penelitian di kandungan telur penyunya ini bahwasannya saya kira telur untuk tertinggi dalam kolesterol telur puyuh. Perkiraan saya karena zaman saya sekolah dulu kan telur puyuh tuh yang tinggi itu bisa 3 kali lipatnya kalau nggak salah telur ayam. Nah, si penyu ini bisa mencapai 13-nya telur ayam untuk kolesterolnya. Tingkat kalorinya dia rendah, tapi kolesterolnya tinggi. Si penyu ini. Kalau kita balik, kolesterolnya dia rendah dan kalorinya dia tinggi, wah, diburu nih. Saya juga makanin nih. Karena bermanfaat bagi tubuh kita untuk kalorinya. Karena kolesterolnya jadi saya nggak mengkonsumsinya. Dulu pun saya pernah mengkonsumsinya masih kecil. Kayak karena orang Pulau Seribu ini bisa dikatakan saking dia pernah makan telur sehingga dia menemukan telur di alam, pokoknya itu satu rezeki. Karena dari pulau menuju Jakarta jauh dan dulu tidak ada transportasi kayak sekarang. Dan dulu tidak ada warung. Sekarang warung banyak, telur juga banyak, tinggal di Watrat juga ada. Telur ayam, motor ini. Ya, oke ya. Oke, siap. Keduanya ada berapa penjelasan di sini? Ada sekitar 70 butir ini sisa dari biawak. Terus di sini ada 130, ada 190 butir. Telurnya. Iya. Dan telurnya tuh di ember sini dan kita nggak bisa ngorek-ngorek untuk lihatkan telurnya karena takutnya presentasinya lebih rendah lagi. Dan ini ada contoh telurnya seperti ini.
Itu telur apa? Telur penyu. Yang ini sudah menetas tapi sudah gagal. Karena presentasi kita itu masih di angka dari 60 sampai 70%. Kalau di alamnya itu bisa mencapai 90%, tetapi bisa juga lebih rendah dari kita. Kalau dia betul di musim penghujan, otomatis dia lebih nol. Kerut kayak gitu ya? Berhasil mentasnya. Emang kalau telurnya cuma bulat gitu bentuk. Tetap bulat. Tetap bulat. Namanya telur itu kayak bulat. Pada nyanyi ya, kayak saya dulu jauh ya. Dan masa estimasi dia itu selama dari 50 hari. Enggak kan tadi kan, kalau kita kan kalau telur ayam kalau baru nggak jadi, kalau buat atau itu kan gagal, ya kan dilepas pasti tetap buat. Nah itu kemungkinan nggak termasuk yang lain itu juga punah. Itu yang saya khawatirkan. Salah satu ya. Itu saya khawatirkan Ibu. Jadi ada beberapa penelitian yang meneliti bahwasanya dari 1000 ekor penyu yang berhasil letas, perbandingan dia yang dari dewasa presentasinya itu dari angka 1 sampai 4%. Saja banget sih. Kecil. Karena pada saat dia meretas, tubuhnya dia tuh kurang lebih 2 cm tubuhnya dia. Dan karapasnya dia masih lunak. Nanti saya akan perlihatkan bagiannya. Dan kalau misalnya dia sudah keluar dari pasir menuju ke laut, itu para predator yang masih bisa mengkonsumsinya. Kenapa? Karena tubuhnya dia masih kecil. Yang keduanya karapasnya dia masih lunak, belum terbentuk. Aja. Nah, di sini SOP kita yang kita tingkatkan adalah di usia 3 bulan baru kita rilis ke alam. Kenapa? Karena di usia 3 bulan itulah yang kita sudah prediksiin dengan cara berenangnya dia sudah mulai lihai ke laut. Karena kalau dia masih kecil kan lebih ke permukaan nih. Kalau masih kecil ngambang aja kayak kalau dia sudah kalau sudah ada 3 bulan penyesuaian dia untuk menyelam sudah mulai bagus, sehingga para predator kayak burung elang, burung laut sudah bisa menggapainya lagi. Itu pertama. Terus yang kedua, dari karapasa si penyu ini kalau dia usia 3 bulan dia sudah mulai keras, sudah mulai terbentuk. Kalau dia masih kecil kan belum terbentuk, karapasnya sudah mulai terbentuk. Dan yang ketiganya, dia sudah mengetahui makanannya dia untuk di alam dan sudah mulai lahap untuk makannya. Seperti itu. Itulah permasalahan. Nah, permasalahannya itu adalah kita tidak memiliki data presentasi yang berhasil buat penelitian, Bu. Alam. Nah, kitanya 2,5% dari harta. Jadi permasalahannya gini, permasalahannya adalah kita nggak bisa mengecek si penyunya ini. Dasarnya itu adalah kita tidak memiliki alat deteksi atau alat chip. Ya, jadi alat chipnya itu sebenarnya ada, alat chipnya ada dan harganya juga nggak murah harganya. Jadi pelepasan si penyu itu dengan menggunakan alat chip itu hanya kepentingan penelitian saja itu. Jadi, untuk mendeteksi ya, iya, yang hidup deteksi gitu yang hidup itu tidaknya tadi nggak menghitung jumlah dari si penyunya. Nah, kalau misalnya kita melepaskan si penyu ini menggunakan alat chip, permasalahannya pertama adalah setiap tahun yang kita rilis hampir 2.000 lebih penyu. Bisa dikatakan hampir 2.000 alat chip yang kita butuhkan. Jadi ngapain buang-buang karena hal-hal seperti itu? Jadi yang kita tekankan adalah setidaknya kita memiliki upaya untuk pelestarian. Ada yang kita lakukan, itu saja. Jadi kita ambil telurnya, kita amanin seperti ini, menetas, kita pelihara, lepas lagi, cari lagi. Berarti harus ada pengawasan dan monitoring ke laut. Nah, Pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan perkembangan pengaruh predator. Ngomong predatornya jangan nengok. Predatornya Pak Edi. Ya. Pak Edi yang memangsa. Udah 2 variabel itu. X1, X2 Maya. Satu lagi Pak buat S2 macam ya langsung Biasa gitu ya. variabel. Ini ada umur-umur. Sebulan sekali makan telur penyu. Kita akan memasuki tempat. Masuk ya? Nah, ini ada Pusat Suaka Penyu Pulau Pramuka diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Nah, kita akan masuk ke dalam, teman-teman.
Oke, ini adalah baknya. Bak. Ini bibit penyu. Kayak ini kerang. Oh, kerang, ternyata kerang. Saya pikir penyu. Oh ya, maaf. Kita cari yang penyu. Kita cari penyu. Iya. Oh, ini penyunya. Wah. Salah rupanya. Masih baby ya, Kang? Coba. Depan. Coba. Nah, ini penyunya. Ini keren kan? Kayak Garuda. Nah, keren. Luar biasa. Emang ada penyu kayak Garuda ya? Ternyata ini bisa dipegang juga ya. Oh, ini adalah penangkaran penyunya, pemeliharaannya. Ternyata ini tadi salah, itu kerang. Nah, ini sudah bergerak-gerak nih. Udah bisa makan royal. Nah, ini teman-teman. Barangkali teman-teman yang mau datang ke sini, kita lihat yang anakan yang kecil-kecil ini. Wow, luar biasa sekali nih. Nah, ini teman-teman. Itulah. Kita cari indukannya, ini lagi berkembang biak nih. Itu namanya Edi. Astagfirullahaladzim. Masa penyu Itu lagi ngapain? Nah, ini lagi musim kawin kayaknya. Oke, siap. Wah, luar biasa, mantap. Ya, awas, hati-hati. Oke, siap. Awas, hati-hati. Nanti nyakar. Emang penyu bisa nyakar? Gak ada kurang gigit. Oh, dia gigit. Ternyata gigit gak nyakar. Salah ngucap. Ya, kita lihat. Itu bawa tuh, itu gede. Kan dia belakangnya dia nggak bisa gigit. Itu berat tuh kalau megang kepalanya. Nah, ini namanya penyu bule. Oh iya, ini. Keren, luar biasa. Awas, hati-hati. Lumayan. Kayak angkat bayi. Oh, beratnya kira-kira berapa tadi, Pak Sobri? Ada 10 kilo? Oh, luar biasa. Ini penyu ini bisa sampai 50 kilo ini, teman-teman. Nah, 10 kilo? Oh iya, ini teman-teman. Luar biasa. Oke, siap. Kita kembali ke bak berikutnya. Nah, ini sangat antusias sekali nih. Ini SD aja gini, gimana SMA? Nah. Gimana S2? Kita lihat yang kecil. Ini umurnya 3 bulan. Mana? Oh, ini ya. Berarti ini 2 bulan. 2 bulan nih. Ini umurnya sekitar Udah keras nggak? udah keras ini. Bulan baru berapa? Jadi keras. Keras ya. Jadi umurnya 3 bulan lah ini. 2 bulan. Oke. Ntar saya lihat akte kelahirannya dulu. Oh, siap. Coba dicek dulu. Oke, keren kan? Iya. Dicapil kan dilihat. Iya. Ini teman-teman dari Sabang sampai Merauke barangkali pengen melihat tempat pemeliharaan penyu, disinilah tempatnya. Oke, ternyata di sana ada tebak-tebakan mungkin dapat hadiah itu. Kita ke ruangan berikutnya. Oke teman-teman, ini sangat padat sekali nih. Nah, ini umur 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini penyunya.
teman-teman, udah banyak nih, tinggal melepas ke laut. Oke, kita ke destinasi berikutnya, ke kuda laut. Kita keluar ke kuda laut. Ini masih ada briefing juga. Oke. Oke, teman-teman. Kita jadi ke kuda laut. Kuda laut. Foto bareng. Singa laut. Kurang tahu. Anjing laut. Yang ini depan. Nah, ini teman-teman kita tim kuda laut. Oh, yes. Oh, keren. Oke.